Siapa nafsu itu? Siapa iblis itu? Siapa Allah itu? Ternyata jenengan ini nggak akan menjadi musuhnya akhirnya. Bolone, koncone. Nek konco, gak mungkin Pak diketaki lah, gak mungkin toh. Boten. Inilah maksudnya tentang nafsu. Ada nafsu yang liar, ada nafsu yang jinak. Namanya teman, gak mungkin Pak mentolo jerumusno. Nek mungsuh, yo mesti dijerumuskan. Lah piye carane awak dhewe gak dijerumusno iblis? Ya bolon. Dikonco. Artinya dikonco itu gimana? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan menurut keterangan dari Romo, berarti kelakuan kita tergantung kehendak Allah, baik kelakuan jelek atau kelakuan baik. Terima kasih. Ketika saat ruhaniyah kita sudah bisa menerima kesempurnaan Islam, hakikat menuju makrifat, hukum yang ditanyakan tadi sah. Tapi tidak sah bagi hukum yang mengatakan yang hatinya belum sampai hakikat makrifat. Artinya apa, Pak? Orang yang hatinya betul-betul di samping yastami'unal qaula juga wayattabi'una aksanahu, selalu melatih diri berzikir. Ya enggak akan jenengan kali kula ini kita itu tidak sempat untuk melakukan maksiat. Enggak sempat. Jadi benar apa yang jenengan tanyakan itu, apa yang muncul perkara apik dan jelek, iman jenengan khususnya yang sudah di situ mesti mengatakan datangnya dari Allah. Tapi lantas bukan berarti terus kita wis gawe elek ae terus gak laliyo kabeh sangka. Gak iso Pak, sampean mboten saged. Wis gini. Kalau kita manusia sifatnya la haula wala quwata, lah di situ kan persis koyok wayang toh Pak ya. Persis. Al-a'malu suwarun qaimatun. Laksana patung. Laksana wayang manakala tidak dilakokne, sing nglakokne ya wayang ya njegideg terus. Contoh onok rokok, onok korean. Niki makhluk. Sifat kita seperti ini. Rokok ngomong, umpama iso ngomong. Rek korean, tolong yo sumeten aku. Kira-kira nek gak ono sing gerakno niki saged ta. Korean ya korean, korek api dengan sendirinya nyumet roh. Saged kira-kira? Berhubung ada pihak ketiga. Lah niki akhirnya disumet ngeten niki sret. Tapi lantas jangan kita mempunyai iman sing nyumet sing iso aweh manfaat niki ndugi niki. Saged dipaham nggih? Tinggal kita melihat dari arah mana. Kalau kita melihat dari kacamata syariat, yuk kita ngomong sing nyumet ya korean. Artinya korean itu bisa memberikan manfaat, buktinya bisa menyumet, apa sih menyumet itu Pak? Menyalakan rokok. Buktinya memang yo, lah gitu nggih. Wis bener ing mungguh kacamata syariat. Mengatakan, menuduh dan mengimani bahwasanya korean itu bisa memberikan manfaat. Yun sewu,
Kalau boleh kami tarik dari kacamata hakikat, sumber yang mutlak yang memberikan manfaat itu siapa? Sekarang dibantah. Coba kano korean, Gusti Allah kok nyumet dhewe. Misale gitu ya. Kadek korean misale. Iki bantah-bantahan Pak ya, misale. Logika ngeten iki enggak apa-apa untuk mengasah iman dan akal. Jawabannya gini Pak. Bener miturut akal. Kita beriman yang nyolot itu korean. Ini akhirnya. Nah terus miturut hati, iman di dalam hati tetap lamuno walau andai kata tidak ada pihak ketiga tidak akan terjadi. Inilah Pak maksudnya kata Rasulullah, seimbangkanlah hukum syariat dengan hukum hakikat. Fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hukum syariat iku ana loro, larangan dan perintah. Dilarangan tinggalkan, diperintah jalankan. Nah, ketika berlakunya hukum syariat dua ini, hukum hakikat jatuhkan di situ. Artinya iman mutlak semuanya itu karena Allah. Makanya setiap niat itulah mesti ditutup lillahi ta'ala. Sing kata lak mboten. Sing kadung seneng munggah ning hakikat moh syariat mesti tengkar, Pak. Mesti tengkar. Tapi sing ono syariat tok gak nang hakikat ya ngono padha. Tengkar. Wis dua hal ini, dua iman ini susah ditemokne. Isoke netral, al-wusta kudu ono tengah-tengah. Artinya harus menseimbangkan antara hukum syariat dengan hukum hakikat. Contoh. Ditakoki wong, sapa sing ngaji mang? Oh mukhlason, iku lesan. Tapi hatimu melihat Allah. Maksud lesan ngomong mukhlason, ati sampean kali kula, ini harus iman semuanya datangnya dari Allah. Lah nek hukum jero sampean gawa nang jaba, sapa sing ngaji? Gusti Allah. Misale ya dah, geger mboten? Geger. Ambillah ikan itu yang tidak menjadikan air keruh. Ya seperti itu. Jadi miturut pandangan kacamata hakikat kemutlakan sing agawe iku Allah, betul. Tapi orang-orang yang sudah hatinya duduk di situ nggak mungkin Pak akan melakukan pelanggaran maksiat di dalam syariat, nggak mungkin. Karena sibuk hatinya selalu berlatih zikir dateng Gusti Allah. Satu. Nomor dua, hukum syariat entar dulu Pak. Entar dulu. Hukum syariat itu mempunyai hujah, Yohan. Dalil yang isinya dalil api elek iku. Api iku songko Allah. Kalau jelek iku parani songko nafsunya sendiri. Karena masih melihat makhluk. Wis gak apa-apa. Iku proses kita memang dulu. Tapi kalau kita sudah mancik ning hukum hakikat, coro orang itu boten fanatik. Melihat orang yang suka tahlil gak fanatik. Iya, di situ siapa? Allah. Sing gak suka tahlil, bahkan tahlil di bid'ahno ya. Situ ya sing nguasai ya sapa. Sing berkunut, gak berkunut. Lah, ati wis mboten hasud, wis mboten loro. Karena sibuk hatinya melihat sang yang berperan, yang menguasai tiada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki bagi hati yang sudah duduk di situ. Akhirnya umat manusia itu gara-gara agama gak beda, mboten tengkar. Syariatmu nang gereja monggo,
Sing penting hakikatmu iku nanggone Tuhan. Sing wong Islam syariatmu nang masjid, hakikatmu nang Allah. Sing agama liya wis. Ya niki lho sing disebut Islam iku itu mriku sebagai rahmat lil alamin teng mriku. Cuman terkesan setelah zaman Sayyidina Ali sampai 2014 mboten terkesan, memang iya ini sengaja ditutupi. Sengaja ditutupi. Akhirnya korbannya kita sebagai umat menengah ke bawah gak ngerti. Salat pokoknya gugur kewajiban. Sing penting oleh swarga, sing penting oleh ganjaran. Gak ono wong salat itu kepingin ketemu Allah, mboten enten. Sing kita cari adalah pahala dan surga. Padahal pahala surga itu ya makhluk. Gak beda dengan kita, sama-sama makhluk. Lah apa goleki nangone makhluke? Kudune metuki nang Gusti Allah. Akhirnya kita itu ojo heran masih kopiai mitit ya. Mau witit ambek sing miring. Kene ono nomere ya. Padha nek salat ya kelingan sak liyane Gusti. Paham nggih? Nah, nggih, ada lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak, makna syahadat menurut rohaniah dan menurut jasmania. Ngoten nggih. Kita di dalam Al-Quran dididik di dalam hukum syariah tentang tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita di thariqah itu dididik masalah tauhid la ilaha illahuwa al-malikul haqqul mubin. Kita dididik di hakikat dalam Al-Quran tentang tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Kita juga dididik oleh Allah tentang tauhid di makrifat la ilaha illa ana fa'budun. Bon. Yang ditanyakan tadi adalah bagaimana syahadat miturut syariat dan hakikat utuh jasmani dengan rohani. Bon. Secara jasmani kita mulai kecil sudah dididik, saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Yes. Walaupun kita itu kenalnya Tuhan itu sebatas nama, di dalam hukum syariat itu sudah sah kalau kita itu Islam. Ini belum ketemu yang memiliki nama, belum ketemu yang memiliki nama Allah. Kita masih ketemu nama Tuhan kita yaitu Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita walaupun belum bertemu Rasulullah Muhammad karena zamannya Pak ya. Kita dianggap sudah sah manakala kita beriman bahwasanya Muhammad ibnu Abdillah ikulah nabiya ba'dahu. Yaitu nabi akhir zaman, tidak ada nabi setelahnya. Paham nggih? Wis iki sah. Setelah syahadat itu ditarik, maka lantas kita itu dimasukkan pada iman. Islam, kemudian iman. Kita disebut orang muslim. Nah kalau sudah muslim, apa rukun-rukun Islam itu harus kita patuhi? Syahadat, sholat, zakat, poso, haji. Ini sebagai rukun, sebagai tiang pondasi kita secara jasmani. Semua itu dilakukan secara jasmani. Rukune wong Islam, syahadat sudah,
harus melakukan sholat, zakat, puasa, khususnya haji bagi yang mampu. Ini Bapak Ibu, fisik dilakukan oleh fisik semuanya. Kita belum sadar ruhaniah kita pada saat itu. Belum sadar kalau ada istilah hakikatnya syahadat atau syahadatnya ruh. Karena jelimet kita golek ini Quran syahadat ruh nggak ada. Ayo sampean golek nggak ada. Tapi nek sampean dengke, sampean intip, apa intip bahasa dengke bahasa Indonesianya? Di dengke itu apa? Halo. Inceng. Manakala kau mau menginceng di dalam Al-Qur'anul Qadim mesti ketemu. Sebab menungso ini Allah ciptakan jasmani juga rohani, jasmani dari saripati tanah kembali ke tanah, rohani dari Allah kembali harus ke Allah. Nikilah butuhe sampean kalih kula kudu nyempurnakno Islami. Ada dalil? Ada. Surat Al-Baqarah ayat 208. Dibuka. Dikatakan di situ, wahai orang yang beriman, udkhulu, masuklah kau. Wong Islam, wong iman, iki diomongi wong iman. Iman yang bagaimana yang dimaksud? Iman sampean, percaya sampean kalau Allah itu adalah Tuhanku. Iki namanya nurul iman, berarti masih ketemu nama saja. Iman kita masih beriman nama. Belum ketemu yang memiliki nama Allah. Makanya ayatnya itu tidak ya ayyuhal muslimun. Mboten. Ya ayyuhalladzina amanu. Disebut orang yang beriman, jasadnya sudah melakukan rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, poso, haji. Ditakoi, kui sholat nyembah sopo? Mesti jawab Allah. Bukti nih, jasad ngadep ngulon, ngadep menghadap ke kiblat yaitu Ka'bah di Mekah. Iku jasmani Bapak Ibu. Kalau saya teruskan rohaniahmu mang kemana? Mesti jawabnya aku eling wedhusku sebab aku penggawe aku maklar kambing maklar. Allahu Akbar. Mesti eling wedhuse. Ya. Nah itu tukang ngaji. Allahu Akbar. Eling amplope. Wis iku gadik gak. Mosok sih iki dikatakan lillahi ta'ala. Padahal kan sudah dikatakan ketika niat kan ditutup lillahi. Karpe lillahi ta'ala itu Bapak, berdirimu, rukukmu, sujudmu, bacaanmu, semua mulai takbiratul ikhram sampai salam, hatimu harus sambung, nyadari sing agawe seperti itu, bisanya agawe itu datangnya dari Allah. Kurang lega. Akhirnya dikongkon moco doa iftitah. Kabiro itu Pak. Ini wajah tu iya. Sesungguhnya wajah rohku itu tak depno wajah panjenengan Gusti Allah niku. Rupane lilladzi fataras samawati wal ardh. Enggak Pak. Rohku tak gawe madhep nang rupane wedhus. Bentuke kula eling wedhus. Nek pasar yo pasar. Tergantung pekerjaan sampean. Sing nyar-nyaran oleh gendaan ya mesti eling gendaan. Lho iki fakta, Pak. Memang seperti itu. Padahal lewat doa iftitah itu sudah ditegaskan arahno wajah ruhmu itu nang wajah Allah. Berhubung awak dhewe itu menolak ajaran Rasulullah di dinul haq. Akhirnya nggih sampai kapan nggih seperti itu.
Alhaakumut takasur hatta zurtumul. Sampai mati nggih ngoten niku Pak wis. Sampai mati nggih ngoten niku kita. Estu niki Quran. Bukan hadis. Bukan ijma' qiyas. Iki Quran. Sing dawuh Gusti, urusan percaya gak percaya ya mburek gak ngerti aku. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Saya tidak memaksa Anda untuk beriman, ndak terserah. Cuman saja anane Gusti Allah nerangke kaya ngene iki bentuk Allah itu sayang terhadap jenengan, so iku cek dadi wong sing selamat. Udkhulu mlebu sira kabeh he wong iman fisilmi ing dalam agama Islam kafah dengan sempurna. Artinya ruhaniyah lho Pak. Kudu disahadatno. Niki lho. Apa sih syahadat? Persaksian. Persaksian yang benar itu tatkala yang menyaksikan tahu siapa yang itu. Makanya muncullah hakikat syahadat. Akhirnya kula omong. Ashadu, aku nyekseni. Iku maksudnya aku beriman, aku melihat, aku menghadap kepada siapa? Bukan la ilaha. Isinya la ilaha kita kan wedhus, pasar, kantor, anyar-anyaran gendak. Apa maneh? Wis jare nafsu ngene. Innama nafsu la amaratum bisu, innama nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu iku sengaja memang membikin ruhaniyahmu itu tidak menghadap Allah, didokno perkara-perkara selain Allah termasuk wedhus niku wau. Jadi isinya la ilaha itu harus kita nafikan. Yang isinya la ilaha itu adalah selain Allah yang tadinya wedhus macam-macam. Kalau ini sudah Anda hilangkan, maka asyhadu madhepe roh iku mesti ilallah. Isbatkanlah Allahnya. Artinya Pak, nyun sewu. Ayo kita belajar nggih. Kabeh iku belajar. Kita belajar. Saya tidak ono ndukur terus wapik dewe, enggak, saya sama dengan jenengan. Kita itu belajar. Oke lah, apa yang kita temukan dalam diri kita. Ayo belajar, anti ngimani, ikut tekoni sebab sangka Gusti Allah. Nah iki sudah kita bawa Pak. Masih sugiyo ya apa kita secara fisik dunya. Mboten kemelinti. Tahu kemelinti? Mboten takabur. Mboten dolim terhadap orang-orang miskin atau orang lain. Kalau kita alim secara fisik ngelmune, akhirnya kita enggak merasa alim. Sebab ning ati kita sudah dipenuhi Allah, berarti sing duwe alim iku mung Gusti. Nek wis kaya ngene, nyun sewu. Akhirnya gak merasa pinter dhewe. Podo semuanya itu sama. Estu. Kalau kita memang secara fisik ahli ibadah disebut al-ubad secara syariat. Kalau sudah kemasukan ajaran ini dan diamalkan. Iya ya. Anane awak dewi sok ngibadah iku karena Allah. Dikembalikan semuanya Allah. Ketika jenengan sholat takbiratul ihram maghrib. Allahu Akbar. Ono wong ngamen Pak ngarepe omah. Atik lagune iku bojo loro. Aku yakin jenengan gak nyalahno. Iya. Isoke ngono sing nglakokno ya Gusti Allah. Aku salat ya sing nglakokno Gusti Allah. Mboten muncul ngeten maghrib kok. Ngamen ganggu wong salat. Wong salat muring-muring. Ngadep Gusti Allah muring-muring. Itu kita dulu Pak. Kalau hati jenengan wis kemasukan ajaran tauhid ini lan mengamalkan, aku yakin kesimpulan sampean nang Allah melih.
Akhirnya napa? Donga sing muncul nang asal. Semoga anak putuku termasuk sing amin. Atine iku zikir nang Gusti Allah. Ngoten ta akhire. Nikilah rahmatan lil alamin. Makanya udkhulu mlebu sira kabeh fisilmihe wong iman, fisilmi di dalam agama Islam kafah dengan sempurna. Artinya rohmu iku kudu muslim juga. Ngono lho. Kudu di Islamno. Ngislamnone ya carane jenengan kali kula belajar untuk ngedepno ati iman itu hanya pada Allah saja. Di segala hal apapun. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti pun semerap. Syahadat sampean pun bener. Mergawe wis eruh sapa sejatine yang berkuasa. Sekarang Muhammad. Secara hakikat Muhammad itu jenengan makhluk. Makhluk. Bukan secara syariat ya Ibnu Abdillah dulu masa zaman kenabian. Lah iki persaksian iki dibutuhno Anda harus tahu siapa Muhammad itu. Ternyata jenengan gak lanang gak wedok makhluk kabeh termasuk gendera iku Muhammad. Hakikat lho, bukan syariat. Sampai nek dereng saged nyanda, ojo diterusno niki. Sampeyan buntu kuping sampean ya. Dasarin di surat Al-Kahfi ayat 110. Kul innama ana basyarum mislukum. Allah dawuh Muhammad, katakanlah sesuatu pada umatmu apa? Innama ana basyarun. Sesungguhnya aku kata Rasulullah, iku basyarun ya makhluk. Mislukum sama dengan kau. Sifatnya makhluk la haula wala quwwata. Lah apa kau mujo aku? Lah apa kau muji aku? Lah apa kau nyembah aku? Sembahlah, pujilah. Pujalah sapa sing tak pujo, sapa sing tak sembah. Itu Rasulullah Muhammad ibnu Abdil. Boten angsal mujo beliau, disuruh mujo sapa sing dipujo dening Kanjeng bisa. Enggak pernah iki disampaikan. Karena apa? Di sisi lain sampai digiring ambek sekelompok orang digiring sampai supaya muji terhadap selain Allah. Iya Pak. Digiring supaya sampai niki memuja terhadap makhluk. Ruhaniyahnya. Kalau jasmaniahnya monggo, itu memang hukum syariat habluminan nas. Tapi ruhaniyah sudah cukup bagi Anda. Ruhaniyah hanya muja pada Allah. Muhammad makhluk, iku Rasulullah utusane Gusti. Gendera makhluk. Isai obah sebab diutus Allah obah. Berarti gendera obah sebab diobah nih Gusti. Ikulah hakikate Muhammadur Rasul. Bisa cetha. Diri jenengan Muhammad, saya bisa sholat sebab diperintah Allah sholat. Buktinya yang menggerakkan kita adalah Allah. Kalau Allah tidak mengutus, tidak merintah, tidak menggerakkan, bisa kita gerak sendiri? Tadi saya katakan sifat asli makhluk itulah haula wala quwata. Tidak punya daya upaya situasi apapun, tidak punya kekuatan apapun, tidak bisa mendengar apapun, melihat apapun, berkata apapun, isoi berkatalan semuanya itu semata-mata illa billah. Jelas nggih? Berarti syahadat roh tadi itu tadi. Iman sampean kudu yakin urip iku sing jenengan seksekne ya kuwi Allah Subhanahu wa taala. Lah Muhammad dohir iki kabeh iku ya sing nglakokke Gusti Allah. Sing durung iso nampa dibuntu kupinge ambek dingen-ngen engko nek arepe turu. Jane bener arek gendeng mang ya. Iya wong bersaksi iku
dikatakan sah manakala yang bersaksi harus tahu siapa yang disaksikan. Makanya sampai tahu sing ada kena hukum. Di situ kan ada saksi ditekakno hakim. Dikatakan saksi yang benar adalah saksi yang tahu kejadian. Itu saksi benar. Ada saksi alibi, Mbak, ada. Koyoke bener, koyoke roh, etok-etok roh. Iki gak sah. Nek diusut-usut saksi yang seperti ini gak sah. Makanya siapa yang dari saksi di hakim mesti disumpah dulu. Lah ngoten nggih, disumpah. Hati-hati sampean, ojo pernah bersaksi lamuno Anda tidak pernah tahu kejadiannya sendiri. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada semua saudara teretan peten kaula dari Telengir Sampang Ki Buru Depak. Mohon izin bertanya Gus. Pembimbing saya sudah meninggal, sudah lama, sudah almarhum, yaitu almarhum Yai Asrori. Saya selama ini sedang kebingungan karena pembimbing saya sudah tidak ada. Yang ingin saya tanyakan, kemarin saya pernah merasakan sepintas menangis, menetes air mata di saat mendengar ada seseorang membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sedangkan awalnya dulu saya selalu membaca sendiri, paling suka. Tapi sekarang saya seakan-akan kasihan begitu, tidak tego. Terima kasih. Pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah saya sesat atau saya dapat petunjuk? Tersesat atau dapat Petunjuk. Yeah. Nek dulunya Suka membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya sangat benci dengan setan. Tapi sekarang ketika orang menghina setan, memohon perlindungan dari setan, saya menangis. Yeah. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam. Ketika saat ruhaniyah itu sudah meng-welcome ajaran tentang ruhaniyah atau hati, maka sedikit demi sedikit pasti Allah fahamkan hatinya untuk condong imannya millata Ibrahim Hanif pada Allah. Yang tadinya dulu kita membenci iblis atau nafsu, sampak-sampak diperintahkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nyuwun pertolongan pada Allah dari tiupan persesatan iblis syaiton ar-rajim. Itu coro syariat gak apa-apa dulu. Syariat lu ya. Tapi ketika saat jenengan sudah paham tentang ajaran ruhaniyah, beliau Syekh Asrori itu ya termasuk mimbatil aulia, gitu. Mengapa seperti itu? Saya berani mengatakan itu karena beliau yang beliau ajarkan tentang rohaniyah. Ciri aulia Allah itu adalah ketika berkalam menyejukkan hati. Gak ada beliau itu kalam-kalamnya itu sing merewetkan hati, gak ada. Gak ada. Tapi namanya obat, kalau yang ditetesi obat ada penyakit, ya perih Pak. Tapi kalau nggak ada penyakitnya, rasanya dingin. Seperti alkohol, sampean tetes nang borok, perih. Kalau nggak ada boroknya,
dingin. Tapi ingatlah, jangan kau takut dengan sakit dan perih ini. Justru di belakang perih itu ada kesembuhan. Istilah bakteri-bakteri itu akan mati. Itu bagi yang sadar. Nah, ketika hati sudah menerima itu, otomatis Allah akan membimbing. Lah, inilah letaknya Islam itu rahmatan lil alamin. Kita makhluk, tugasnya dewi. Malaikat makhluk, tugasnya sendiri. Iblis ya makhluk, tugasnya sendiri. Kita paham. Kita nggak akan mungkin sibuk melihat makhluknya. Berhubung kita itu sibuk melihat laisa kamisli syai'un itu, maka kita nggak akan pernah menyalahkan iblis. Karena iblis seperti itu yuk atas dasar dapat perintah dari Allah. Kefahaman Anda jenengan yang seperti itulah wajar. Jenengan itu ketika saat orang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hati sampean menangis. Pertanyaannya, apakah saya sesat? Tak jawab, jenengan masuk di kelompok wa minhum man hadallah. Apa? Kelompok orang yang mendapatkan hidayah. Karena apa? Sudah tidak melihat makhluk. Tapi jawaban saya ini, manakala ditarik secara syariat, mesti saya dilokno kiai gendeng. Wong jelas kok, innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 208. Innahu sak temene setan lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang pertelo. Sesungguhnya iblis itu mungsuhmu yang nyata. Sesungguhnya nafsu itu mungsuhmu yang nyata. Oke Pak, nyata. Sak nyata-nyatane akhirin jenengan kali kula mboten ngertos nyatane iblis. Ngono kate takok nyatane Gusti. Nyatane iblis gak eruh apa maneh nyatane Allah. Apalagi nyatanya Allah. Gambarane iblis iku yo ndase ana sungune, ilate dawa. Iku lak gambaramu. Padahal iblis yo awake dhewe. Ulaika kal an'am bal hum adall. Nyun sewu. Pertanyaannya kan, aku iki termasuk kegolong dapat hidayah apa tersesat? Lah ngoten ta? Jawaban saya secara hakikat tidak tersesat, tapi golongan yang dapat hidayah. Sebab siapapun kita kalau sudah yastami'unal qaul, menerima ajaran dinul tauhid, dinul haq ini dan mengamalkan, mesti paham. Siapa nafsu itu? Siapa iblis itu? Siapa Allah itu? Ternyata jenengan ini enggak akan menjadi mungsuhnya akhirnya. Bolone, koncone. Nek konco, gak mungkin Pak diketaki lah, gak mungkin toh. Boten. Inilah maksudnya tentang nafsu. Ada nafsu yang liar, ada nafsu yang jinak. Namanya teman, gak mungkin Pak mentolo jerumusno. Nek mungsuh, yo mesti dijerumuskan. Lah piye carane awak dhewe gak dijerumusno iblis? Ya bolon. Dikonco. Artinya dikonco itu gimana? Udah kita melihat Allahnya. Kalau sudah kembali kepada Allah, maka selain Allah sudah tidak berfungsi, alias jinak. Ini loh maksud saya. Bolo itu maksudnya ini. Jadi selain Allah sudah tidak berfungsi bagi diri kita. Itulah maksudnya surat Al-Anbiya 25.
yang Allah katakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Berarti tauhid sampean sudah ke ana. Artinya apa? Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu jikalau tidak mau menyiarkan, ya, tidak mau mendidikkan, memberikan tahu terhadap umatnya maksud la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku yang wajib disembah. Wis ajaan umatmu untuk menyembah aku. Nek wis toto aku berarti huwa tidak ada, anta tidak ada, Allah nama sudah tidak berfungsi. Sing berfungsi itu ana. Itulah Pak maksud ayat Al-Baqarah 238. Khafidu ala sholawah wassolatil wusta wakumu lillahi qanitin. Jumenengno sholat itu kanthi khusyuk. Carane kanthi khusyuk, ojo jasmaniyahmu tok sholat, tapi ruhaniyahmu ya kudu sambung menyang Gusti Allah. Syarate ya ojo kok mungsuhi nafsu. Nek kok mungsuhi mlebu nang awakmu, akhire eling wedhuse. Boloku tak jogo jari nafsu nih, jari iblis tak jogo boloku iku. Ojo digudok boloku iku. Nah, gak wani liyane wong boloku. Nggih. Allah sholli alaihi. Nggih, ada lagi monggo. Sudah 3 pertanyaannya. Kula manut mawon. Mungkin ibu-ibu ada yang tanya, satu lagi aja. Oh, ibu enggak ada. Sampun paham. Bapak ada? Sampun Ustaz. Bapak Ibu, alhamdulillah itulah apa yang telah kita terima langsung pengajaran dari Allah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah lana bi futuhil arifin. Nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa ma'rifatika wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.